Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah muncul lagi rek. Ternyata perkiraanku itu keliru. Salah perkiraanku. Kemarin tak gawe nih ranjang kuwi ben anake dikeloni mboke ning ranjang. Lah kok malah tiba mboke nih turun nang ngisor padahal iku becek rek. Soale atap ning dhuwur iku sik bocor. Ini bar tak tambal kae sik pengen rembes. Nah iki terpaksa iki harus digawene ranjang siji maneh. Memang kasih sayang seorang ibu itu tak ternilai harganya. Itulah sejatinya pahlawan tanpa tanda jasa. Karena tadi malam aku lihat induknya itu tidur di bawah, rasanya kok kasihan. Padahal rencana itu mau buat tidur induknya sama anaknya itu biar dikelonin supaya hangat. Ternyata malah induknya itu tidur di bawah. Kok kasihan rasanya. Padahal itu bawahnya itu becek. Begitulah kasih sayang seorang ibu. Segalanya mampu ia beri dan tak mengharapkan pemberian. Ini mau saya buatkan satu ranjang lagi buat nanti induknya tidur supaya nggak tidur di bawah lagi. Buatkanlah yang sedikit lebih bagus dan Iya pasti itu, pasti dibuatkan yang lebih bagus. Ini masih saya ukur panjangnya sekitar 60 cm dan lebarnya ini sekitar 30-an lebih lah. berarti ukurannya sama seperti yang kemarin kan? Iya ini emang saya bikin sama. Nah ini sudah selesai. Lanjut langsung cari kayu. Pilih kayunya yang bagus kan? Kalau ada kayu yang bagus ya nanti ambil yang bagus. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi. Pagi-pagi makan ikan gabus, dimakan sama sambal tomat. Katanya cari kayu bagus, ternyata kayu kepala. Aduh gan juragan. Santai saja, meskipun kayu bekas di tangan anak singkong jadi kreativitas. Ia percaya aku gan. Ini kaki-kakinya mau saya ukur dulu, panjangnya sekitar 20 cm. Untuk tinggi kakinya ini saya kasih sama seperti yang kemarin yang sudah jadi itu 20 cm. Dan ini masih ada lebih sedikit mau saya potong supaya nanti rata semua. Ini baknya malah kenapa ini? Ganggu orang kerja aja. Kamu juga, nggir. Sabar gan orang sabar dapatnya besar. Apanya yang besar? Pahalanya gan. Oh, ya pasti itu. Ini juga masih ada lebihan sedikit. Ini saya kasih gergaji supaya rapi dan presisi. Kayunya ini agak sedikit ulet, keras. Gergajinya susah. Perlu tenaga ekstra. Yang semangat juraganku. Aku selalu bersamamu meskipun kamu jenuh, aku tetap bersamamu. Ini masih dapat satu kaki, tinggal 3 kaki lagi. Dan ini kaki yang kedua mau saya potong, panjangnya sama seperti kaki yang pertama tadi. Kayunya sangat keras, sekeras kehidupan anak singkong yang pernah melanglang buana. Juraganku, aku tahu itu. Kau nggak perlu memberitahu mereka satu persatu. Iya, aku juga tahu itu. Aku tahu kalau mereka itu nggak butuh itu. Nah ini sudah dapat 3, tinggal satu lagi. Ini yang terakhir mau saya potong lagi. Ini kaki-kakinya sudah terpotong semua, tinggal dikasih gigitan sedikit. Karena apel itu kalau kegigit itu harganya mahal, apalagi yang Bionic 18. Harganya selangit. Iya, karena yang gigit Steve Jobs bukan kamu. Coba kalau kamu yang gigit pasti malah jadi busuk. Sudah selesai ini bikin kaki-kakinya. Lanjut nanti tinggal ngerakit. Lanjut ini kaki-kaki sama kayu tumpuannya sudah siap untuk dirakit. Ini mau saya ukur dulu kayu buat tumpuannya supaya nanti tidak meleset. Iya kan dirakit yang bagus, tapi jangan dirakit-rakit ke hulu karena juragan gak kuat berenang ke tepian. Loh, belum tahu kamu. Dulu aku pernah juara renang, lomba renang kayak batu. Itu namanya tenggelam bukan renang. Bukan tenggelam, tapi itu tuh menyelam. Orang berenang kan gak harus di permukaan. Iya, udah aku ngalah. Orang ngalah kan belum tentu lemah. Ya jelas bukan lemah lah. Nanti kalau lemah itu malah bisa dibikin batu bata. Ini mau saya kasih siku dulu supaya nanti nggak bengkok.
nggak condong sana kesini. Sikunya tak kasih 2 di kanan dan di kiri supaya nanti kuat, sama-sama kuat untuk menyangga papan yang di atasnya. Ini mau aku palu-palu dulu supaya lebih kuat, dan aku siku pakai garis siku supaya presisi. Lanjut kita bikin satunya lagi. Ini papan penyangganya terlalu tebal, mau saya tipisin dulu pakai petel. Ini kalau di tempatku namanya petel. Kalau di tempat kalian ini namanya apa ini? Kalau di tempatku alat kayak gitu itu belum dikasih nama. Rencana sih mau saya kasih nama pengikis kayu, supaya bisa mengikis tebalnya muka kamu. Nah, ini sudah lumayan tipis ini. Sudah setelah ini direkatkan di kakinya. Ini sudah pas, ini ukurannya mau saya paku. Ini kalau mau di atas kok susah, ini saya paku di bawah dulu aja. Katanya sudah pro player kok gitu aja masih kesusahan. Nah, ini tinggal dikencengin lagi pakai paku. Dan ternyata kayu penyangganya ini salah, keliru, bukan ini. Nah, terus ini mau saya ganti. Tinggal bikin yang satunya lagi. Ukurannya ngikut yang pertama aja. Ini sekitar 15 cm untuk pinggirannya. Itu mau dibuat persegi 4 apa persegi panjang kan? Ini mau saya buat bukan persegi 4, bukan persegi panjang, tapi saya buat melingkar biar keren. Langsung saja kita tempelkan dengan kaki-kakinya. Ini saya tempelkan menggunakan paku. Untuk memastikan tadi ukurannya supaya nggak meleset, kita ukur lagi panjangnya. Saya paku dari atasnya dulu. Kenapa enggak ditempel pakai lem aja kan? Enggak, mending ditempel pakai paku, soalnya lebih kuat pakai paku daripada pakai lem. Untuk atasnya ini kita paku 1 biji aja. Nanti kita tambahin pas kita nyiku lagi. Nah, ini tinggal 1 kaki lagi. Kita juga paku 1 aja, soalnya nanti masih disiku kanan kirinya, jadi paku 1 aja. Insya Allah ini sudah kuat ini. Bukankah lebih kuat di lem dan dipaku gan supaya lebih awet nantinya? Untuk sementara ini kita paku aja dulu, nanti kalau cepet rusak nanti kita tambahin lem. Padahal di tempat mebel tukang kayu yang seperti itu di lem. Sambil nunggu itu selesai, saya mau cerita, boleh ya? Iya, boleh. Sebelum bercerita tentang kisah seorang tulang punggung keluarga, ada baiknya kita tingkatkan volume. Lalu kita dengarkan seksama. Pak Singkong tinggal di desa Sumber Rejeki bersama istrinya yang bernama Bu Bayam dan 2 anaknya, yakni Lombok dan Tomak. Sejak muda, Pak Tono bermimpi menjadi peternak kambing sukses. Ia bekerja keras dan akhirnya memiliki peternakan kambing yang makmur. Suatu hari, seekor kambing betina melahirkan anak yang tidak biasa besarnya. Pak Singkong terkejut dan gembira. Ia memberi nama kambing itu Gembrot karena ukurannya yang besar dan gemuk. Kambing Gembrot tumbuh dengan cepat dan menjadi favorit Pak Singkong dan anak-anaknya. Kambing Gembrot memiliki bulu lembut dan mata yang cerah serta telinga yang panjang. Ia suka bermain dengan anak-anaknya Pak Singkong, yakni si Lombok dan si Tomat. Pak Singkong memperhatikan kambing Gembrot dengan baik dan memberinya makanan bergizi melebihi gizi yang ia berikan kepada kedua anaknya. Suatu hari kambing Gembrot membuat masalah. Karena kambing Gembrot suka melakukan hal-hal lucu dan tidak terduga. Di antara tingkah lucunya, ia makan pakaian Pak Singkong, minta digendong, melompati pagar, tidur di atas meja dan bermain dengan anak-anak desa. Pak Singkong kesulitan mengendalikan kambing Gembrot, tapi tidak bisa marah karena kambing itu terlalu lucu dan menggemaskan. Suatu hari, kambing Gembrot memakan sepatu Ibu Bayam. Ibu Bayam marah sekali, tapi tidak bisa marah lama karena kambing Gembrot terlalu menggemaskan. Lalu Lombok dan Tomat tertawa melihat kambing itu. Kambing Gembrot menjadi bintang desa. Pada saat kambing Gembrot melompati pagar dan masuk ke kebun tetangga, ia memakan semua bunga yang baru ditanam tetangga Pak Singkong. Pemilik tanaman tersebut sangat galak sekali, yaitu Pak Jagung. Akan tetapi Pak Jagung tidak kuasa untuk marah. Karena melihat kambing Gembrot yang lucu, Pak Jagung tidak bisa marah berlebihan. Pada waktu musim kontes, Pak Singkong memutuskan untuk ikut kontes kambing paling lucu, dan kambing Gembrot menjadi juara.
Desa Sumber Rejeki menjadi terkenal dengan kambing-kambing lucunya berkat si Gembrot. Kemenangan kambing Gembrot membuat peternakan Pak Singkong terkenal. Orang-orang dari seluruh desa datang hanya untuk melihat kambing Gembrot. Lalu Pak Singkong memperluas peternakannya dan menambah jumlah kambing. Pak Singkong menjadi peternak kambing sukses dan dihormati di desanya. Bapak Singkong bangga memiliki kambing Gembrot yang membawa kebahagiaan bagi semua orang. Ia menyadari bahwa kesabaran, kecintaan, dan humor adalah kunci kesuksesan. Kambing Gembrot menjadi simbol kebahagiaan dan kesuksesan Pak Singkong. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Pak Singkong sekeluarga adalah bahagia itu tidak harus mewah dan megah. Cukup memelihara hewan insalah bisa bahagia. Seperti halnya yang dilakukan kebanyakan para nabi dan rasul. Kebanyakan dari nabi dan rasul pasti memelihara hewan. Karena memelihara hewan itu mempunyai nilai tersendiri bagi kehidupan manusia di alam semesta. Lanjut, ini kerangkanya sudah jadi. Ini kerangkanya aku taruh sini dulu. Aku sudah ambil kayu tadi. Kayu bekas dari mana lagi itu, Gan? Ini kayunya aku dapat dari kebun. Dan lalu ada gergaji senso di sana. Banyak kayunya yang sisa nggak dipakai. Kalau ini aku minta. Terus ini kayunya mau aku potong-potong, mau dibikin papan pendek-pendek sekitar 60 cm panjangnya, sama seperti panjang tempat tidur yang kemarin, lebarnya juga sekitar 60 cm. Ini mau aku potong-potong semua. Kulitnya ini nggak perlu digunakan, ini mau saya kelentekin dulu kulitnya supaya nanti makin halus kayunya, nggak terlalu kasar. Dan ini mau aku potong-potong semuanya. Kalau untuk ukuran mejanya ini emang aku bikin sama seperti yang kemarin kita buat, yakni ukuran 1 meter panjangnya dan lebarnya sekitar 60 cm. Dan untuk tingginya ini saya buat lebih rendah sedikit, sekitar 5 cm lebih rendah dari yang kemarin. Kenapa kok dibikin lebih rendah dari yang kemarin, Gan? Sebenarnya sih bukan mau tak bikin rendah, cuma nanti yang kemarin itu juga mau aku potong nanti kakinya. Soalnya itu sama tempat pakannya itu terlalu tinggi. Jadi kambing itu kalau pas makan itu kurang sedikit nyaman. Jadi nanti itu yang kemarin mau aku potong lagi. Ya ini sudah aku bikin rendah biar nanti kalau pas kambingnya makan itu pas, itu kepalanya enak, enggak terlalu nyangkut di kayu tempat pakannya. Emang tinggi tempat pakannya itu berapa, Gan? Kalau tinggi tempat pakannya ini aku bikin sekitar 1 meter. Cuma kan di bawahnya itu enggak saya kasih apa-apa, jadi langsung tanah gitu. Enggak saya kasih lantai dari kayu atau dari apa, itu enggak. Nah ini papanya sudah dapat lumayan, ini tinggal geraji sedikit lagi. Tapi yang ini kulitnya banyak yang nggak saya keletekin, soalnya masih terlalu lengket sama kayunya, jadi susah. Yang bisa dikelentek ini saya kelentekin sedikit-sedikit, yang nggak bisa ya saya tinggal. Kalau ini masih bisa, ini saya kelentekin, soalnya sudah terlalu itu sedikit mengelupas lah, jadi tinggal narik. Lebih baik dilepas semua aja, Gan, kulitnya supaya kelihatan rapi dan bagus. Tadinya mau aku lepas semua kulitnya, cuma ada yang susah. Jadi yang aku lepas cuman yang mudah-mudah aja, yang mudah ditarik aku lepas, yang enggak mudah ya aku tinggal. Dan ini papanya kayaknya sudah cukup ini. Ini mau aku pasang-pasang dulu. Untuk kemakunya nanti saja. Ini mau aku pasang untuk ngepasin kira-kira sudah cukup apa belum, atau kurangnya berapa. Nanti kan kalau sudah dipasang kayak gini kan kelihatan kurangnya berapa atau pasnya gimana. Kalau dilihat-lihat sih ini kayaknya sudah cukup ini pakannya, nggak perlu gergaji lagi, kayaknya ini sudah pas. Dan ini nanti tinggal dipaku.
Lanjut, ini mau saya paku-paku, dan sebelum saya paku-paku ini ada yang kurang rapi, ini mau saya gergaji dulu supaya rapi, tidak menonjol ke sana ke sini dan kelihatan rapi bagus. Lalu ini mau saya paku, tapi sebelum saya paku saya paskan satu kayu lagi, soalnya ini ada yang kurang pas kayunya, banyak yang masih nonjol ke sana ke sini. Ini mau saya silang dulu ini kakinya, soalnya kakinya ini kalau belum disilang itu masih meleot-meleot. Dan ini kaki-kakinya ini mau saya silang, saya satukan kaki satu kepada kaki yang lainnya ini supaya kuat, tidak goyang-goyang, tidak gampang roboh. Emang biasanya tuh kalau bikin meja atau bikin kursi, kalau kakinya ini belum disilang itu rawan goyang-goyang atasnya. Tadi itu kelupaan kakinya yang sebelah samping-sampingnya itu belum saya silang, atasnya sudah saya paku. Biasanya harusnya itu disilang kakinya terlebih dahulu supaya nanti tidak miring ke sana ke sini, supaya kokoh. Nah, kayak seperti ini, kakinya dulu yang disilang supaya nanti tidak miring ke sana sini. Seharusnya kayak gitu. Ini yang sebelahnya mau saya silang juga. Untuk sementara ini saya silang satu-satu dulu aja, nanti kalau masih kurang kuat mau saya silang satu kali lagi. Ini mau untuk sementara aja, untuk menahan supaya tidak terlalu goyangnya, itu tidak terlalu ke samping. Nah, yang susah malu sebelah sini, itu palunya itu agak sedikit susah, jadi pakunya itu harus miring. Kalau nggak miring itu nggak bisa dipaku, itu yang sebelah pojok tadi. Dan sudah jadi ini untuk silangannya sudah lumayan kuat, tinggal satu lagi yang di dalam silangannya. Ini mau saya paku lagi, terus tinggal yang pojok mau saya paku. Dan untuk sisanya ini mau saya potong supaya rapi nanti, supaya nggak terlalu menyodok ke luar. Ini mau saya potong-potong supaya rapi untuk sisa-sisanya yang bagian luar ini. Dan ini ternyata pakunya tadi ada yang lepas sedikit, ini mau saya tambahin paku lagi supaya lebih kuat, soalnya tadi sudah mulai lepas padahal belum jadi. Ini mau saya paku double ini yang siku-sikunya ini supaya lebih kuat dan tidak goyang-goyang. Dan untuk kerangkanya ini alhamdulillah sudah jadi, kerangkanya siap untuk dipaku-paku papanya. Langsung saja ini mau saya paku-paku papanya, dan sebelum saya paku ini mau saya paskan lagi, mau saya ukur-ukur lagi. Dan sepertinya ini sudah pas, langsung saja ini saya paku. Pakunya ini cuman saya kasih satu dulu, nanti untuk jaga-jaga kalau masih ada yang belum pas. Dan ini sudah tinggal maku-maku aja. Untuk papanya ini sengaja saya balik, tidak saya hadapkan ke atas, soalnya ini yang rata ini tumpuannya, jadi tumpuan yang rata mau saya dapetin papan yang rata. Nggak apa-apa, yang penting kokoh, tidak meleset nanti waktu diinjak kaki kambing. Tapi ini setelah dilihat-lihat dan dipaskan, kalau dibalik semua ini ada yang kurang pas, jadi salah satu ini mau saya balik menghadap ke atas supaya nanti kalau diletakkan nanti pas presisi, tidak goyang-goyang. Nggak apa-apa, nggak balik semua, yang penting nanti nggak terlalu goyang-goyang. Tinggal sedikit lagi, ini mau saya paku-paku lagi untuk yang menghadap ke atas. Dan ini tinggal sedikit lagi, tapi ini masih ada yang belum rapi ini untuk papanya. Ini untuk papan yang belum rapi, ini mau saya rapiin dulu, kulitnya mau saya krentekin supaya kelihatan rapi. Dan itu masih ada yang sedikit menonjol itu untuk papanya, nanti mau saya potong, tapi ini mau saya pakai dulu. Ini ada yang saya hadapkan ke atas lagi, kulitnya
mau saya kelentek lagi supaya pas presisi, dan yang menghadap ke atas ini mau saya paku. Terus lanjut untuk yang tadi kulitnya saya kelentek ini ternyata masih ada sisa, nanti saya paku dulu. Setelah saya paku nanti mau saya potong supaya sama rata, tinggal motong sedikit terus pasang ini papan yang terakhir. Tapi ini papan yang terakhir ada sedikit kurang pas ini, soalnya terlalu lebar. Mau saya ganti papannya, dan ini kayaknya pas ini, tapi terlalu panjang, mau saya ganti lagi. Kalau yang ini ujungnya yang terlalu kecil, tapi nggak apa-apa lah, tapi banyak pakunya, mau saya cabutin dulu pakunya. Ini pakai ini aja kayaknya, soalnya ini yang pas daripada dua yang tadi di awal. Terus ada yang masih belum kuat, ini mau saya tambahin paku lagi supaya tidak goyang. Dan alhamdulillah ini sudah jadi. Lanjut, ini mau saya rapiin sebentar, ini masih ada sisa sedikit untuk pojok-pojoknya, saya rapi-rapiin. Lalu ini alhamdulillah sudah selesai dan siap untuk dicoba dulu sebelum nanti dimasukkan ke kandang. Dan ini kulitnya masih ada yang sisa, mau saya kerok-kerok dulu, tapi ini susah. Untuk papanya ini masih ada yang kurang kencang, ini mau saya paku-paku lagi supaya nanti nggak gampang lepas, mau saya tambahin paku-paku. Yang tadi kan banyak yang masih saya paku satu, ini mau saya tambahin paku dua supaya kuat dan tidak mudah lepas. Ini untuk pinggirnya juga mau saya tambahin paku dan saya rapiin untuk ujung-ujungnya. Dan ini mau saya tes, saya injek-injek, dan alhamdulillah sudah lumayan kuat. Ini mau saya masukin ke kandang, sudah selesai untuk rancangnya. Dan ini mau saya masukin ke kandang untuk langsung saya pasang. Dan di bawahnya itu ternyata masih ada yang sedikit mengganjal, ada kayu besarnya, itu mau saya ambil dulu sama pakunya sekalian supaya tidak mengganggu nanti pemasangannya, supaya lancar. Dan ini sudah selesai dan mau saya pasang. Ini lagi-lagi ini pojoknya ujungnya masih kurang pas, ini saya potong dulu. Dan ini alhamdulillah sudah pas dan siap untuk dicoba, dites dulu kuat enggak. Ini saya injek-injek untuk mencoba kekuatannya. Dan ini penampakan dari depan kandang, alhamdulillah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.